apa Bu? Masalah yang Bapak Ibu temukan di sekolah terkait dengan lembar kerja peserta didik. Kalau terkait dengan media, berarti masalah yang Bapak Media Ibu pembelajaran. temukan, Video. hadapi terkait dengan media Media pembelajaran. pembelajaran. Kalau kebetulan dapat tentang strategi, berarti masalah yang Bapak Ibu temukan terkait dengan strategi pembelajaran. Pembelajaran. Kalau nanti terkait dengan, mohon maaf, di sini menggunakan penilaian atau asesmen, berarti masalah yang Bapak Ibu temukan terkait dengan asesmen atau penilaian di sekolah ataupun di madrasah. Pertama, paparkan masalahnya dulu. Coba saya tanya Ibu Pak Subandi, dengar suara saya Pak Subandi? Dengar? Dengar Pak Subandi? Ada 4 yang akan mungkin ditanyakan nanti. Apa yang 4 itu Bapak Subandi? Masalah media. Masalah apa? Media LKPD. Media strategi pembelajaran tentang KPD dan penilaian. Penilaian. Oke Pak Subandi, bagus. Bagaimana kalau saya akan UP nanti, saya hanya menyiapkan satu saja, LKPD saja, tidak usah yang lain. Boleh tidak begitu Pak Subandi? Boleh. Insyaallah. Boleh, harus dikuasai. Nggak boleh lah. Sudah siap LKPD? Pak Subandi jangan-jangan Bu nanti yang keluar ditanya. Iya, Pak Subandi aja yang Tanya di one for all, satu dan semua. Jangan siap satu, siapa tahu nanti yang ditanyakan yang lain. Yang pertama, masalah yang pernah dihadapi. Yang kedua, ketika sudah memaparkan masalah yang dihadapi, kedua, bagaimana cara menanganinya. Nanti Bapak Ibu sekalian, ada kolom pertama itu, kolom yang kosong itu adalah sebutkan, deskripsikan masalah yang Bapak Ibu temukan terkait dengan strategi pembelajaran misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Bapak Ibu lakukan terkait dengan masalah yang Bapak Ibu hadapi. Itu pertanyaan kedua. Kemudian muncul pertanyaan ketiga. Apa keberhasilan dari solusi yang Bapak Ibu lakukan? Yang keempat, apa pengalaman yang bisa dipetik, hikmah yang bisa diambil, pelajaran yang didapatkan. Pokoknya ini berbicara tentang hikmah pembelajaran ibroh dari apa yang Bapak Ibu temukan sebagai sebuah masalah, lakukan sebagai sebuah solusi dan dampak. Nanti Ibu bahasakan. Lalu nanti muncul aspek ideal dan juga aspek yang tidak ideal. Yang ideal itu apa? Yang ideal itu adalah seharusnya mahasiswa mengisi 4 komponen pada 4 tempat yang berbeda. Ingat Bapak Ibu, mengisi 4 komponen pada 4 tempat yang berbeda. Ada kolom tentang masalah, ada kolom tentang solusi, ada kolom tentang efek, konsekuensi ataupun dampak, ada kolom terkait dengan pengalaman yang bisa dipetik. Nah ini yang ideal, menulis 4 komponen pada 1 atau 2 tempat. Ini ada yang keliru. Saking semangatnya semuanya dijawab dalam 4 komponen dalam 1 tempat. Yang 2 mengisi tapi tidak lengkap. Yang ketiga mengisi sesuai petunjuk. Ini yang luar biasa. Nah, sekarang kita contohkan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dari yang saya contohkan itu. Kebetulan ini dapat bagian penilaian. Pertama, diminta untuk mendeskripsikan masalah kasus nyata yang pernah dialami secara mendetail dan sistematis. Dalam aspek apa ini contohnya Bapak Ibu? Penilaian. Coba kita lihat jawabannya. Tujuannya adalah untuk membimbing siswa untuk bisa sukses. Beda pertanyaan dengan jawaban. Jadi jangan diikuti. Mestinya kalau aspek penilaian itu paparkan ketika melakukan penilaian, kemudian didominasi oleh penilaian yang kognitif, sementara kesulitan dalam menilai aspek-aspek yang bersifat sikap dan praktik atau psikomotorik. Lebih baik itu yang dipaparkan. Jangan seperti ini. Kalau ini kan beda antara pertanyaan dengan jawaban. Tolong jangan
Suara apa itu? Berarti salah itu Pak Nggih. Salah, jangan diikuti. Salah. Oh. Jawaban tidak nyambung. Insya Allah. Kemudian, mendeskripsikan upaya penyelesaian yang secara strategis dan efektif. Nah, contoh, jika memang kurang tepat menggunakan pendekatan atau penilaian kognitif pemahaman pengetahuan saja, maka guru berusaha untuk menggunakan asesmen afektif atau penilaian afektif dengan menggunakan lembar observasi. Berarti itu relevan dia. Persoalannya di penilaian yang hanya kognitif, lalu diberikan solusi dengan penilaian afektif dengan lembar observasi. Baru itu nyambung. Yang ketiga, mendeskripsikan hasil dari upaya tindakan yang secara rinci dan jelas. Ini solusinya, ini masalahnya, lalu apa upaya tindakan saya penyelesaian saya mendeskripsikan hasil dari upaya. Apa dampaknya? Misalkan, contoh nggih, setelah saya sebagai guru akidah akhlak menggunakan penilaian afektif, maka siswa bukan hanya dinilai pengetahuannya saja, tapi bisa dinilai respon ataupun sikap mereka terhadap materi pelajaran. Dan mereka juga diberikan penilaian psikomotorik, guru mampu mengetahui tentang aspek praktik atau tindakan yang dilakukan oleh si siswa. Jadi dengan begitu ada semacam peningkatan dari apa yang Bapak Ibu lakukan. Nah, jangan seperti ini, pembelajaran serta berdiskusi. Makanya jawaban tidak sambung dengan pertanyaan. Jangan diikuti. Yang terakhir, ingat Bapak Ibu ya, 4 poin. Mendeskripsikan pengalaman berharga yang bisa dipetik. Untuk mencegah serupa di masa depan adalah bisa tampil balik untuk menjadi siswa yang baik. Ingat, ini terkait dengan guru, apa yang bisa diambil dari masalah yang pernah dialami. Hikmahnya adalah ke depan, saya sebagai guru akidah akhlak, kalau mau menilai, jangan hanya menggunakan pendekatan kognitif, tapi saya harus mengintegrasikannya dengan pendekatan afektif dan psikomotorik agar otak tersentuh, hati tersentuh, dan aspek amaliyahnya juga tersentuh. Berarti gitu cara kita menjawab. Oke, Bapak Ibu sekalian, jelas? Insyaallah. Oke. Jadi, ingat ya, poin apa di atas itu pilih. Apakah penilaian, apakah LKPD, apakah strategi, ataukah dengan media. Contoh lain, ini yang kebetulan mendapatkan masalah tentang media. Coba. Sama dia soalnya Bapak Ibu sekalian. Coba ini, mendeskripsikan masalah. Kedua, mendeskripsikan upaya. Kalau ini sama, mendeskripsikan masalah, mendeskripsikan upaya. Semuanya sama. Yang beda adalah kepalanya saja, headingnya. Yang tadi headingnya itu adalah penilaian, yang di sini headingnya adalah media. Tapi soalnya sama. Jadi silakan Bapak Ibu latihan tentang tema ini. Pak, seperti inilah soalnya nanti ketika di LMSD apa namanya di pertama, mendiskusikan masalah kasus nyata yang dialami secara mendetail dan sistematis. Mendetail itu artinya rinci, sistematis itu artinya berurutan. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus belakangan. Contoh, ketersediaan fasilitas pendukung seperti LCD proyektor atau lapangan olahraga dan lain-lain dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran di lingkungan sekolah untuk menunjang minat bakat siswa. Ini kan bukan begini caranya kan? Kenapa? Nah, caranya adalah ketika menyampaikan materi tentang hikmah dari ambil hikmah dari musibah yang terjadi, maka guru ingin menampilkan video pembelajaran. Namun, guru belum menerapkan pembelajaran yang berbasis IT seperti video pembelajaran, animasi, dan sebagainya. Jadi dipaparkan dulu masalahnya. Oleh karena itu, dalam mendiskusikan upaya penyelesaiannya terkait dengan media, karena masalahnya adalah kekurangan dalam hal media,
maka guru berkreasi atau berusaha mengadakan atau berusaha menggunakan media LCD, kemudian media-media teknologi lainnya, YouTube atau ke apa, untuk mengatasi masalah yang tadi muncul di pertama. Kalau di sini apa jawaban peserta? Pengembangan media pembelajaran dan menggunakan LCD proyektor. Betul, mirip, mendekati. Tapi sesuaikan dulu yang pertama dengan yang kedua. Nah, ini kan kurang nyambung dia. Nyambung sih, tapi tidak terlalu komprehensif. Yang ketiga, mendeskripsikan hasil dari upaya tindakan secara rinci dan jelas. Atau boleh juga Bapak Ibu sekalian, begini, Bapak Ibu tidak langsung menukik kepada persoalan media, tapi Bapak menyebut begini, Bapak Ibu menyebut begini, ketika saya mengajarkan materi tentang bla 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 dalam materi akidah akhlak, tentang sifat Allah, ataupun tentang akhlak mahmudah, masmumah, siswa saya kurang termotivasi, banyak yang mengantuk. Setelah saya telusuri dan diagnostik, ternyata faktor itu disebabkan oleh kurangnya, minimnya media yang saya gunakan. Karena saya kebanyakan menggunakan media gambar statis, kemudian diikuti oleh metode ceramah. Ya kan? Anggap itu sebagai sebuah masalah. Lalu, Ibu deskripsikan, Bapak deskripsikan upaya penyelesaiannya. Jelas? Nah, karena sudah jelas, maka sesuaikan antara masalah dengan solusi. Jangan beda. Kalau masalahnya adalah siswa itu kurang semangat, karena medianya adalah media gambar yang statis saja, maka Bapak Ibu memberikan solusi dengan memberikan yang bukan hanya yang statis, tapi juga gambar yang dinamis, mungkin video yang ada suaranya, video yang luar biasa, bagus, sehingga menarik simpati mereka. Lalu mendeskripsikan hasilnya. Nah, hasilnya itu harus relevan kalimatnya. Apakah mereka itu yang awalnya mengantuk menjadi semangat, yang awalnya itu tidak termotivasi menjadi termotivasi, yang awalnya suka duduk di paling belakang, lalu menjadi duduk di depan, atau ke apa. Jadi perlu dipaparkan secara, ingat, detail dan sistematis. Bagaimana caranya? Latihan dulu menulis-nulis, lalu diingat-ingat. Insya Allah nanti ketika ujian itu semuanya bisa Bapak Ibu jawab semua. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, Amin. apa yang terakhir? Mendeskripsikan pengalaman berharga. Ini jawabannya kosong. Jangan diikuti yang begini, Bapak ya. Oke. Sekarang evaluasi penilaian sudah, kemudian media sudah. Sekarang LKPD. Di mana contoh, nah ini nilainya lumayan tinggi. Dia bernilai lumayan tinggi. Setelah kita lihat, mendeskripsikan masalah kasus nyata yang pernah dialami secara mendetail dan sistematis terkait dengan LKPD. Kesulitan belajar siswa, yakni, ini kan adalah memang ini kurang sempurna, kurang bagus, tapi ada nyambung-nyambungnya. Kemudian mendeskripsikan upaya penyelesaian yang strategis. Upaya membangun LKPD yang meliputi 3 aspek, berarti lumayan nyambung. Kemudian mendeskripsikan. Apa yang kurang di sini Bapak Ibu sekalian? Apa yang tidak ada? Kurang jumlah katanya mungkin itu. Pertama, kalau jumlah katanya, apa yang kurang? Jumlah katanya. Bagus. Hikmahnya yang kurang. Berarti nilainya 70. Jangan mau dapat berapa, kita dapat yang 100, 190, Bapak ya. Oke. Ya. Ini penilaian tadi sudah. Nah, ini yang lumayan bagus bahasanya. Tapi jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan. Coba, pertanyaannya adalah mendeskripsikan masalah kasus nyata yang pernah dialami secara mendetail dan sistematis terkait dengan penilaian. Lalu dia jawab apa? Sebagai seorang guru bimbingan dan konseling di madrasah, saya menghadapi masalah kasus nyata tentang karakter siswa. Ya, di situ salah Pak, sekarang, karakter siswa itu. Iya, dengan Gen Z cenderung siswa yang melek teknologi sehingga ketertarikan terhadap digital sangat tinggi. Masalahnya, ketika saya memberikan penilaian dengan menggunakan LKPD, siswa cenderung memberikan jawaban dengan asal-asalan. Bahkan ini lebih mengarah kepada
LKPD, bukan LKPD. aspek penilaian. LKPD. Karena Penilaian. LKPD itu punya poin sendiri. Ingat ya, Sendiri. yang sebelumnya. Nah, LKPD itu beda sendiri dengan penilaian. Penilaian. Jangan digabung-gabung. Mana tadi? Upaya yang saya buat, saya mempelajari lebih dalam prinsip-prinsip dalam pembuatan LKPD. LKPD. Keliru saya, mana dia tadi? Penilaian. Kali ini apa masalahnya? Strategi pembelajaran. Ini apa? Jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan. Masalah yang sering saya hadapi sebagai guru SMA berkaitan dengan bekerja peserta didik, LKPD. di mana saya membuat LKPD secara LKPD umum. lagi. Padahal ini adalah Strategi pembelajaran. Salah masuk. LKPD, lekapan. Misalkan yang Bapak Ibu angka di sini itu adalah tidak apa-apa strategi itu dikaitkan dengan model. Selama ini seringkali pembelajaran itu siswa sulit paham karena pembelajaran itu tidak dikaitkan dengan realitas kehidupan nyata. Oleh karena itu saya nanti solusinya itu berinisiatif untuk menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, atau saya ingin membuat siswa itu lebih kreatif karena selama ini mereka kurang mampu menghasilkan karya atau produk yang realistis, yang positif. Oleh karena itu, saya memberikan solusi di sini dengan menerapkan model atau strategi pembelajaran yang mengarah kepada kemampuan siswa untuk menghasilkan sebuah proyek, dan saya memilih model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Boleh, asalkan al-munasabah baina su'ali wal jawabi. Jadi ada semacam koherensi, relevansi antara jawab waswal. Kalau memang pertanyaannya hanya tentang strategi, jawablah strategi. Kalau pertanyaan tentang media, jawablah tentang media, dan seterusnya. Jelas Bapak Ibu nggih? Nah, ini adalah beberapa poin yang bisa saya berikan, dan nanti insya Allah kita sudah bersua secara online ini sejak jam berapa tadi? Jam 8 sampai jam 21.35. Gimana Bapak Ibu sekalian? Sudah siap untuk UP? Ya Allah, siap. Dalam jawaban ini pas tadi kasus. Insyaallah. Jadi Siap. Bapak Ibu sudah punya gambaran kira-kira model soalnya seperti ini. Dalam soal itu ada unsur teknologi, ada unsur pedagogi, ada juga content knowledge. Kemudian di akhir itu Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan analisis kasus atau studi kasus yang reflektif, di mana studi kasus itu berkaitan dengan satu, apa sih masalah yang sering muncul ketika mengajar. Kedua, masalahnya itu ingat Bu, jangan keluar dari yang 4 ini. Apakah media, media, kemudian strategi, LKPD, dan Penilaian. latihan mulai sekarang, latihan mulai besok, coba buat. Ini loh contohnya ketika orang mau memaparkan masalah terkait dengan A, B, C, D, dan sebagainya. Kemudian, bagaimana solusinya? Bagaimana keberhasilan Bapak Ibu terkait dengan solusinya dan pengalaman yang dapat dipetik. Lalu Bapak Ibu baca, jika masalahnya itu media, maka solusinya itu